Inilah selayang pandang komunitas Novsiat MTB. Komunitas Novsiat Burir MTB yang terletak di Jalan Kiai Legi Jeruk Legi, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta ini secara resmi didirikan dan digunakan oleh para formadik pada tanggal 17 Mei 1992. Pada saat peresmiannya dihadiri oleh Wakil Gereja Kuspan Agung Semarang, Monsingur Yulus Darmojo, Yesuit, dan dari pemerintahan Kabupaten Bantul dihadiri oleh Bupati Sri Roso Sudarmono. Dari tahun ke tahun terjadi dinamika jumlah calon Burir MTB dan pergantian para pendamping atau magister. Selama 2 tahun di tempat ini, mereka melakukan berbagai aktivitas seperti doa, bekerja, dan belajar, juga kegiatan yang mengembangkan diri mereka. Banyak kegiatan yang mengembangkan bakat mereka, antara lain UB, membuat rosario, membuat pot bunga dari celana jeans bekas, dan kreasi string art. Orang muda yang ada di komunitas novisiat ini datang dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya dari Pulau Sumatera, Kalimantan, NTT, dan Pulau Jawa sendiri. Aneka kegiatan di ruang formasi bagi mereka adalah sebagai kesempatan untuk bisa mengembangkan bakat mereka. Mereka bisa menemukan banyak hal, dan di rumah binaan ini mereka bisa berdiskresi untuk mengambil keputusan yang jelas dan benar. Demikian sepintas kilas profil singkat komunitas novisiat Burir MTB.
Novisiat Bude MTB Curug Legi, Yogyakarta. Inilah lingkungan Novisiat MTB yang didirikan dari tahun 92 hingga sekarang. Selamat datang dan sugeng rapuh. Saudara, rumah formasi ini untuk membina para calon Bude MTB yang hanya 2 tahun saja di sini. Setelah itu mereka akan berkarya di Kalimantan Barat ataupun di tempat lainnya. Mereka di sini dibina, dibentuk dan dididik, bahkan sampai bisa menemukan dirinya untuk menjadi Bude MTB. Mari kita lihat semua apa yang ada di dalam rumah ini menjadi gambaran tentang Novisiat Bude MTB. Ya, kalau menurut saya rumah pembinaan ini uh, terus harus diperbarui untuk selalu menemukan buah-buah panggilan yang kita harapkan ke depan. 100 tahun berjalannya MTB di Indonesia, saya sudah 2 tahun di sini, tinggal di novisiat. Sudah berbagai macam perkembangan yang saya alami, maupun dalam doa, pokoknya yang saya alami di sini demi panggilan dan seluruhnya yang ada di novisiat ini. Menurut saya, tempat ini adalah suatu tempat pembinaan yang cocok bagi pilihan hidup saya, di mana
saya merasa tempat ini tempat yang sangat cocok membuat saya bisa mengolah kepribadian saya, mengolah diri saya untuk bagaimana bisa menjadi pribadi yang baik, dan secara khusus bisa menemukan impian saya, yaitu menjadi Bruder MTB. Perjalanan saya bersama Bruder MTB khususnya setelah kemarin ada acara 100 tahun, menurut pengalaman saya yang saya lihat Bapak, semoga setelah 100 tahun ini perjalanan Bruder MTB bisa mengikuti arus zaman yang terjadi saat ini, dan sehingga apapun yang terjadi, perkembangan yang ada bisa berjalan sesuai dengan apa keinginan kaum muda yang ada saat ini. Sekian dari saya. Bagi saya, masa novisiat itu merupakan tahun kanonik di mana saya betul-betul dididik menjadi seorang Bruder MTB. Di tahun kanonik ini saya merasa ditempa dan dibentuk sedemikian rupa oleh magister saya, Bruder Fluffy, di mana dia mengajarkan untuk saya untuk memperbaiki diri dengan sifat saya yang pendiam, sehingga saya dapat aktif dan dapat bergaul dengan semua umat di sekitar novisiat ini. Harapan saya setelah 100 tahun ini, saya berharap bahwa calon Bruder MTB itu semakin banyak, sehingga semakin banyaknya komunitas Bruder MTB di seluruh Indonesia ini. Saya juga berharap bahwa Bruder MTB sangat terbuka dengan perkembangan zaman, yaitu teknologi, dan menurut saya untuk melakukan aksi panggilan tidak hanya dilakukan untuk datang secara langsung, tetapi juga bisa melalui teknologi, agar umat di sekitar novisiat ini dapat mengenal Bruder MTB. Sejauh yang saya alami atau selama saya di sini di novisiat ini kurang lebih mau hampir 2 tahun pengalaman di sini saat bekerja di usaha bersama atau UB. Yang pertama itu menjilid buku atau memperbaiki buku, seperti menjahit, juga membuat yang lainnya, memperbaiki buku-buku yang dikirim oleh saudara atau saudari suster bruder. Itu merupakan suatu mengembangkan bakat atau keterampilan setiap orang, ya, termasuk saya sendiri, karena untuk saat sekarang memang perlu selain ilmu pengetahuan secara teori, tentu keterampilan sangat dibutuhkan dalam diri seseorang. Terima kasih.
Hey guys, ini saya lagi pasang kancing, jilid buku. Kegiatan ini kami kerjakan di waktu senggang di sini. Dan kegiatan ini adalah semenjak saya masuk ke biara, saya mendapatkan pengalaman untuk menjilid buku, terutama bagian memasang kancing. Sebelumnya saya tidak pernah. Pengalaman saya yang menarik bagi saya adalah bahwa saya mempunyai sedikit pengetahuan lah untuk bagaimana caranya menjilid buku, bagaimana caranya memasang vinil dan juga mengelem, yang sebenarnya awalnya itu bagi saya sangat saya tidak bisa melakukannya. Saya juga merasa sangat bahagia karena bisa melakukan hal ini. Terima kasih. Oke. Ya halo, bagi saya kalau membuat brosur itu ya salah satu pengembangan bakat. Memang sih awalnya agak ribet ya, pasang mani-mani harus pas. Tapi di sini saya belajar untuk latih ketekunan, kesabaran, dan juga ketelitian. Dengan membuat ini saya bisa belajar terutama kesabaran, apalagi pasang mani-mani yang harus pas jumlahnya. Kadang kan biasanya pasang ada yang 9, 8. Tapi di sini saya belajar untuk ketelitian. Terima kasih. Ya, sekarang kita berada di dalam ruang formasi ini. Ini adalah lorong yang tiap hari dilalui oleh para formandi, dan tempat ini sangat menarik buat mereka ketika ada kontemplasi ataupun refleksi sambil menemukan hal-hal yang terindah dalam perjalanan panggilan mereka. Dan tempat ini mempunyai simbol peziarahan seorang buder muda yang mau menemukan dirinya untuk menjadi buder MTB. Profesiat kongregasi, tak terasa seabad usiamu, begitu panjang perjalananmu, namun tak kau hitungkan. Buah karyamu tak berkesudahan. Pesonakah dirimu menjadi wadah suci penabur kasih, menabur harapan yang tak semu, sinarmu yang teramat masih. Profesiat untukmu, seabad telah berlalu, namun harapanmu selalu baru bagi mereka yang patut kau bantu. Kehadiranmu menjadi jala bagi mereka yang menderita. Kau kumpulkan pasukan saudara, mengobati mereka yang terluka. Terima kasih kongregasi, biarlah kami berhutang budi, mengabdikan diri sampai lubuk sanubari, hingga nanti kami yang membalas budi. Ya, sebenarnya saya sejak 2016 sudah membantu para calon buder atau novisiat melalui pelajaran-pelajaran tertentu. Waktu itu zaman buderian magister. Sedangkan secara resmi untuk mendampingi atau menjadi pendamping di sini sejak 2018 sampai sekarang. Dan bagi saya cukup menyenangkan sih, karena kita bertemu berbagai calon-calon yang unik,
juga yang banyak kreatif, dan juga mereka yang sudah tidak asing lagi dengan media atau teknologi ini sangat membantu saya juga untuk belajar di mereka. Jadi di sini bukan hanya sebagai pendamping, saya juga sebagai teman untuk saling belajar bagaimana kiat-kiat untuk membina atau menemani mereka. Terus kalau soal pertanyaan spiritualitas apa sebagai pendamping untuk menemani para calon-calon muda di sini, saya tidak terlalu ideal juga, karena bagi saya mereka ini adalah generasi muda, generasi milenial yang memang mencari titik temu diri mereka, untuk mengolah diri mereka untuk bisa menjadi seorang pelayan sejati. Dan saya mengambil prinsip seperti murid Emmaus ditemani oleh Yesus untuk mendengar, untuk sharing seperti itu. Nah, kalau untuk bimbingan biasanya sih sudah terprogram ya tiap bulan, tapi kadang-kadang kalau bulan-bulan tertentu sudah diganti dengan rekoleksi ya, beri kesempatan novice untuk bisa bertemu entah secara langsung maupun di mana saja, yang penting memang intinya mendengar mereka. Ya, kalau mengenai kurikulum di sini sebenarnya dari dulu hampir sama sih, mungkin kemasan yang berbeda, dan memang selama ini tiap semester kita ikut KGN atau khusus gabungan novis dari berbagai tarekat Jogja. Dari selebihnya secara internal, dan kami juga tidak sendirian, ada beberapa staf di sini ditemani oleh juga pengajar luar. Ya, untuk pengembangan spiritualitas mereka ya sebenarnya juga harus diawali dengan materi pengolahan hidup, discernment. Nah, untuk pengembangan spiritualitas mereka memang kita coba selain doa-doa yang secara pribadi maupun secara bersama, ada taman lagi, yaitu untuk novis 1 itu memang ada latihan khusus meditasi. Dalam arti kita hanya membantu. Lalu yang kedua untuk novis 2 itu doa serafik atau kontemplasi. Sebenarnya di sini mereka sudah bisa sebenarnya, tapi ya tetap kita arahkan. Dan menarik adalah setiap hasil kontemplasi itu ya mereka bisa men-sharingkan secara bersama ataupun ditulis melalui mading atau majalah dinding hasil kreatif mereka. Ya, sebenarnya mereka itu banyak bakat ya, tidak hanya soal kecerdasan secara spiritualitas, tapi bakat mereka kita bisa lihat di mana mereka ditempatkan nanti. Tapi di Indonesia sudah terlihat, misalnya yang bagian tukang, lalu bagian grafiti, bagian memelihara taman, ataupun hal-hal yang merupakan seni ya, terutama melukis. Bagi saya ini potensi buat Kongres MTB. Ya, sebenarnya untuk taman pelajaran buat mereka ya, karena kita tahu kan kalau novis 1 itu kan tahun kanonik ya, lebih pada tentang ajaran Kristiani, panggilan Kristiani, sampai juga mereka harus mendalami konstitusi atau anggaran dasar Ordo Ketiga Fransiskus Assisi. Lalu saya di sini cukup terbuka, terutama pelajaran bahasa Jawa. Maksud saya itu bagaimanapun kita berjumpa dengan orang melalui budaya. Kalau kita mengenal bahasa orang, bahasa setempat itu kan salah satu menciptakan kesempatan untuk akrab, apalagi kalau kita berada di masyarakat yang multikultural dan juga pluralisme. Sangat penting bagi saya untuk mempelajari bahasa Jawa. Dan di sini juga guru yang tampilnya tidak main-main, dia memang sastra Jawa dari UGM dan juga S2 dari Leiden
budaya bagi kami sangat membantu. Ya Bapa, Raja semesta alam, kami bersyukur dan menyembah Engkau atas karyamu yang sangat mengagumkan. Engkau telah mengutus putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut. Putramu sendiri mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus pun berjanji untuk menyertai para murid sampai akhir zaman. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena atas dorongan Roh Kudus, Bruder Canisius, Bruder Leo, Bruder Longinus, Bruder Maternus, dan Bruder Serafinus berani menanggapi panggilanmu untuk menyampaikan warta gembira keselamatanmu kepada kami di Indonesia ini 100 tahun yang lalu. Benih sabda yang mereka taburkan telah menghasilkan buah berlimpah. Sebagaimana Engkau telah memberkati karya awal misi di Indonesia ini, berkatilah pula karya kerasulan kami selanjutnya, agar semakin banyak orang mengalami keselamatan dan kebahagiaan sejati di dalam Kristus. Bukalah hati kami dan jadikanlah kami sebagai alat keselamatan di tangan-Mu. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksi Kristus bagi sesama, dimanapun kami Engkau utus. Sertailah kami dalam karya keselamatan ini, agar menghasilkan buah kasih dan kebaikan. Doronglah hati para pemuda Indonesia untuk mendukung karya keselamatan-Mu melalui karya kerasulan para bruder MTB. Ya Maria tak bernoda, Bunda penolong abadi, doakanlah umat-Mu agar semakin kaya dengan kebijakan dan anugerah ilahi. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di bumi Indonesia ini, dan kini kami serahkan semuanya kembali kepadamu. Dengan pengantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.